Saudara-saudara terkasih, kisah panggilan seorang nabi memiliki peran penting dalam karya kenabiannya. Seseorang hanya dapat menjadi nabi jika Tuhan memanggil dan mengutusnya. Orang tidak dapat mengangkat dirinya sendiri atau mengangkat orang lain menjadi nabi. Satu-satunya dasar otoritas nabi adalah bahwa ia diutus Tuhan. Disinilah peran penting panggilan kenabian. Panggilan kenabian menyatakan bahwa seseorang memang dipanggil oleh Allah dan diutus menjadi nabi. Panggilan kenabian tidak dapat ditiadakan atau diubah, sekalipun nabi sendiri kurang suka akan tugasnya, atau disuruh diam oleh pendengarannya, atau bahkan dilarang berkata oleh imam dan raja. Segala dalih dari pihak manusia tidak berarti. Misalnya, Yeremia mengalami dia masih muda. Yesaya merasa diri sebagai berdosa, ataupun Musa merasa tidak pandai bicara. Semua itu tidak dapat menghalangi seseorang yang telah diangkat Tuhan dan diutusnya. Pergilah, bernubuatlah. Orang tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi nabi, dan karenanya tidak dapat berhenti dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita mendengarkan bacaan dari kitab Yehezkiel bab 2, ayat 2 sampai dengan 5. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Para saudara, ketika Tuhan sedang berbicara dengan Yehezkiel, rohnya kembali ke dalam dirinya. Untuk menjembatani kesenjangan antara Allah dan manusia, roh Allah masuk ke dalam diri nabi, menguatkannya untuk memperhatikan pesan Allah. Jadi, roh yang dimaksudkan adalah roh Allah yang masuk ke dalam diri nabi itu. Keyakinan Yehezkiel bahwa dirinya digerakkan oleh roh dalam tugas kenabiannya secara tetap akan terulang dalam pewartaannya. Pengaruh roh Allah terhadap para pahlawan dan nabi Israel sebelum pembuangan adalah memenuhi mereka dengan kekuatan fisik yang melampaui kekuatan manusia normal, sehingga tindakan-tindakan fisik mereka tampak ekstasis dan di luar kontrol. Kepada Yehezkiel, pengaruh roh itu memberinya kekuatan psikis untuk menjadi penuh perhatian terhadap kehadiran Tuhan dan makna firman-Nya. Tuhan mengutus Yehezkiel sebagai seorang nabi untuk mewartakan firman-Nya. Ketika berbicara sebagai seorang nabi, ia tidak menyampaikan pesan dari dirinya sendiri, melainkan pesan Allah. Karena itu, khotbah-khotbah nabi akan diawali dengan, beginilah firman Tuhan Allah.
Nabi diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Firman itu tetap harus disampaikan, sekalipun mereka tidak mau mendengarkannya. Penolakan bangsa itu terhadap firman Tuhan tidak boleh menghalangi penyampaian firman Tuhan. Apapun yang dihadapi dan apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap harus disampaikan. Tidaklah cukup bahwa tindakan Tuhan dinyatakan, yaitu dengan mengutus nabinya. Pengenalan akan Tuhan oleh Israel melekat pada tindakan Tuhan ini. Dalam diri bangsa Israel akan dibangkitkan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan ini dilukiskan dengan kata-kata mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah kita. Pengutusan Yeskiel menjadi tanda pengenalan bahwa seorang nabi telah hadir. Maka pernyataan bahwa seorang nabi telah hadir menunjuk pada pengenalan akan Allah yang berkarya dalam sejarah melalui para nabinya. Pernyataan ini tidak berbeda dari rumusan yang sering digunakan Yeskiel. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Para saudara, seorang nabi adalah seorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Ia tidak mewartakan dirinya sendiri, ide-idenya, buah pikirannya, dan kata-katanya sendiri. Ia menyampaikan hanya yang difirmankan oleh Tuhan yang mengutusnya. Jika ia tidak berbuat demikian, ia tidak bertindak sebagai utusan dan tidak dapat disebut sebagai seorang utusan. Melalui mereka, Allah berkarya bagi umat-Nya. Dengan demikian, kehadiran seorang nabi menyatakan kehadiran Allah. Allah yang tetap peduli terhadap umat-Nya, sekalipun mereka menolaknya. Didengarkan atau tidak, nabi tetap harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan yang mengutusnya. Tuhanlah yang menyuruhnya berbicara, bukan para pendengarnya. Ia hanya tunduk pada Tuhan yang menyuruhnya berbicara. Kalau Tuhan menyuruhnya berbicara, ia akan berbicara. Kalau Tuhan menyuruhnya diam, ia akan diam. Kalau Tuhan sudah menyuruhnya berbicara, sementara para pendengarnya menolak, ia akan tetap berbicara. Bagaimanapun juga, firman Tuhan harus diwartakan. Sejak panggilannya, Yeskiel bahkan sudah diberitahu bahwa ia diutus kepada bangsa pemberontak, bangsa yang tidak akan mendengarkan firman yang disampaikannya. Seorang utusan Tuhan siap menghadapi penolakan. Mereka yang diutus untuk menjadi juru bicara Allah harus siap dengan resiko penolakan. Ia memang tidak diutus untuk ditolak, tetapi kenyataannya seringkali sama. Utusan Tuhan harus menghadapi penolakan. Kita mohon rahmat Tuhan di hadapan sakramen Maha Kudus agar Dia yang mengutus kita memberi daya kekuatan sehingga kita pun juga tidak pernah gentar mengalami penolakan-penolakan karena tugas perutusan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.